Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Ali Toha mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada para ikhwan dan akhwat sekalian, dan semoga puasa kita diisi dengan berbagai ibadah yang baik, sunnah maupun wajib, dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hasil dari puasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dipertemukan kembali dengan Ramadan dan di acara sahur bersama Rasil. Semoga akan mempersuasi kita, memotivasi kita untuk melangkah jauh lebih mantap di bulan yang berlimpah dengan cahaya, di bulan yang sangat banyak sekali memberikan manfaat bagi kita kalau kita berada di posisi yang tepat ya. Bagaimana kita harus menahan diri dari haus dan lapar, bahkan juga dari sikap-sikap yang bisa saja menjadikan nilai ibadah kita berkurang. Masih suka marah-marah nggak? Masih suka merasa tidak puas dengan kondisi? Nah, di bulan ini kita belajar untuk menahan diri dari lapar dan haus dari subuh sampai dengan ketika matahari tenggelam sudah. Juga kita belajar untuk bersabar dan banyak lagi yang bisa kita peroleh asal istilahnya kita tahu bagaimana menyikapinya. Mudah-mudahan sekali lagi semangat untuk berpuasa di bulan Ramadan mempersuasi kita untuk dapat optimal mengisi bulan Ramadan yang istimewa ini, sekaligus juga yang penuh berkah. Ya, Ikhwan akhwat, hari ini sahur bersama Rasil bersama dengan Dr. Muhammad Ali Toha yang akan bersama kita selama 1 jam mempersuasi kita dan memotivasi kita. Beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang dan juga pasca sarjananya di bidang kajian administrasi rumah sakit di UI, di Universitas Indonesia. Dan tahu nggak, beliau juga memperdalam ilmu akupuntur, ATLS, ACLS, Reiki, Tumo, dan pengobatan tradisional. Masya Allah. Buku yang ditulis jangan dikira 1 atau 2, banyak. Tapi yang jelas dulu kita pernah dapat yang 365 tips untuk sehat ala Rasulullah. Dan banyak lagi buku yang lain. Resep hidup sehat sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah, beliau sudah ada di sini di ruang kita bersama. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya hadir di sahur bersama Rasil. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan yang berlimpah berkah ini semuanya amin, bisa kita amini. Sehat ya dok ya? Ya, alhamdulillah. Ya, insya Allah. Oh ya, berada di dunia kedokteran, di ranah yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Ini ngomong-ngomong merupakan kontribusi yang luar biasa dalam kehidupan. Itu mau bergelut di bidang ini tuh awalnya karena apa? Dipersuasi sesuatu kah? Atau memang ada rencana sejak kecil rindu jadi dokter gitu? Ya, ya. Baik, langsung saya jawab ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Nuneng. Jadi kalau saya ini menjadi dokter nomor 1 harapan dari ibu saya. Jadi saya sebetulnya tadinya mau kuliah di ITB sebetulnya. Sudah bimbingan di sana di Bandung segala macam, tapi ibu saya bilang saya pokoknya ingin kamu jadi dokter. Masya Allah. Nah, karena katanya dengan menjadi dokter kamu bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Ya, alhamdulillah akhirnya saya masuk ke Fakultas Kedokteran. Ya, yang lain bukannya tidak memberi manfaat ya, cuman maksudnya di sini di kedokteran ini ya maklum ibu saya itu dulu sering sakit-sakit. Jadi dia merasakan bahwa profesi dokter itu profesi yang penting bagi dia, ya kan.
Ya, jadi ya saya alhamdulillah terus akhirnya saya masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Semarang. Ya. Dan berkiprah dimulai dari saya di Kalimantan, pedalaman Kalimantan. Setelah lulus itu? Iya, sampai akhirnya di Jakarta ini. Jadi Ikhwan Akhwat terpersuasi oleh fakta bahwa ibunda rindu dengan dokter yang bisa jadi memang bagi kita yang kesehatannya terganggu, punya keluarga yang dokter tuh keren banget ya, Masya Allah. Dan tadi dokter bilang begitu lulus tugas ke daerah. Ya. Itu biasanya kan di daerah nggak sama di kota. Itu ada nggak hal-hal yang betul-betul harus dihadapi dengan sepenuh jiwa, sepenuh raga? Ya. Di Kutai itu kan di pedalaman sekali ya di Kalimantan. Waktu itu tahun 86 ya. Tahun 86 itu Kutai masih terpencil ya. Terpencil, dan saya di pedalamannya di daerah Long Iram namanya. Di daerah Long Iram itu dari kota Kutai, ibu kota Kutainya itu ke sana, itu kita naik kapal kecil ya, selama 2 hari 1 malam. Untuk sampai ke Kutai? Iya, terus menerus jalan itu, jadi enggak berhenti di itu 2 hari 1 malam baru nyampe di sana, di pedalaman itu. Jadi ya banyak pengalaman-pengalaman yang berkesan bagi saya. Kalau terkait dengan pasien, kalau di pedalaman kan beda ya responnya. Itu ada hal yang juga bisa diceritakan? Oh ya, ya ada. Jadi misalnya gini, pasien itu kebanyakan di sana kalau belum disuntik dia merasa tidak diperiksa sama dokter. Iya, itu perbedaan ya. Dia datang berobat, terus kita tidak suntik dia, kita kasih obat aja. Misalnya kan kadang-kadang kan tidak perlu suntik lah, kasih obat aja, pulang maksudnya kan. Itu dia merasa bahwa itu berarti saya belum diobati gitu. Karena pendapat awal memang seperti itu sudah ya. Jadi suntik adalah berobat. Kalau belum disuntik belum diobatin. Masya Allah. Ya apalagi waktu itu masih tahun 80-an ya. Iya, 80-an tuh masih sana masih jauh lah artinya. Lampu juga enggak ada, listrik. Masih pakai listrik enggak ada, pakai diesel, dan diesel itu hanya jam 6 malam sampai jam 9 malam. Habis itu gelap. Jam 9 mati. Sudah enggak ada, gelap. Iya. Ngomong-ngomong, ini kan di bulan Ramadan seperti ini, Dok. Dari sudut pandang kesehatan, orang yang puasa itu keberkahan, keberuntungannya seperti apa saja. Sementara untuk kesehatan kita sendiri ini, kalau di dalam bulan puasa ini, secara fisik apa yang mesti kita lakukan? Ya. Jadi gini, kalau keuntungan puasa ini bagi kesehatan, saya rasa sudah banyak orang tahu dan sudah banyak orang bicarakan, ya kan? Artinya gini, bahwa dengan puasa itu kita memperbaiki berbagai macam kelenjar-kelenjar dalam tubuh, ya, karena pencernaan kita istirahatkan. Iya. Dengan pencernaan istirahat itu kan 12 jam ya istirahatnya kan? Iya, maka seperti contohnya pankreas kita tidak bekerja. Istirahat. Istirahat gitu kan, dan itu bagus sekali untuk regenerasi sel-sel pankreas sehingga nanti insulinnya itu optimal lah. Bukan jumlahnya makin banyak tapi lebih berkualitas insulin kita. Insulin itu merupakan kelenjar yang sangat bermanfaat untuk menekan membawa gula ke dalam jaringan-jaringan tubuh, sehingga kalau insulin itu bagus ya, kita tidak akan terkena penyakit diabetes. Gula ya. Ya, jadi itu diantaranya ya kan manfaatnya. Kemudian yang lain juga, kelenjar-kelenjar lain juga dilakukan regenerasi ya, perbaikan-perbaikan berbagai kelenjar dalam tubuh kita. Kemudian juga kita kalau lapar itu ya, itu merupakan petunjuk bahwa pada saat itu kelenjar insulin tidak bekerja, ya kan? Yang bekerja adalah growth hormone. Growth hormone itu istilahnya kalau secara awam bisa saya katakan hormon awet muda lah. Ya. Jadi orang yang berpuasa rutin di samping puasa Ramadan, itu ya. keuntungannya itu, dia kan kelihatan lebih awet muda gitu.
Jadi Ikhwan Akhwat kalau mau tetap kelihatan bugar dan awet muda, awet cantik, awet ganteng puasa Ramadan. Bisa juga ditambah yang Senin Kemis ya. Atau Ditambah yang, lagi kan lebih baik. tapi yang Ya. jelas di Ramadan karena sebulan efeknya juga tentu luar biasa ya. Iya. Ngomong-ngomong soal sehat itu kan bukan cuma fisik ya dok ya. Iya. Ada sehat sosial, ada juga sehat jiwa, sehat spiritual. Iya. Yang paling sulit diraih menurut dokter dengan kondisi kita sekarang ini, sehat yang mana nih? Kan kalau Iya. sehat fisik ada dokter yang bisa kita Iya. datengin. Kalau sehat jiwa pun juga ada bantuannya. Yang paling berat jadi yang mana nih dok? Yang paling berat menurut saya adalah sehat sosial ya. Kenapa sehat sosial? Karena masyarakat kita itu kebanyakan sosialnya sakit. Sekarang ya, dulu sih Iya. enggak ya. Iya, sosialnya sakit. Mhm. Jadi coba kita lihat aja, misalnya kita di jalan, itu ada orang seringkali kan salip-salipan ya dan sebagainya, dan kadang-kadang orang tersinggung ketika disalip, ya kan? Geber lagi bales. Atau misalnya di lampu merah, kita lampu merah kita berhenti, dia di belakang kita, dia udah tidak sabar, klakson terus ya. Dia tidak peduli dengan lingkungannya, ya kan? Terus di samping itu juga ketidakpedulian terhadap lingkungan tuh juga nyata sekali bahwa masyarakat kita itu banyak yang mengabaikan kepentingan orang banyak, mengutamakan kepentingan diri sendiri. Egois gitu ya. Iya. Nah itu merupakan gangguan dari kesehatan sosial. Jadi tidak mempedulikan lingkungannya. Itu sudah terjadi di mana-mana. Di Jakarta misalnya sekarang ya ada orang yang sama tetangga aja tidak kenal sama sekali. Itu secara sosial dia sakit sebetulnya. Ya kan? Atau tidak mau komunikasi, tidak peduli terhadap tetangga misalnya, itu yang paling gampang itulah. Jadi kadang-kadang tetangga kita itu ada kesulitan, kita juga biasa aja diem-diem aja, enggak mau membantu. Itu termasuk gangguan kesehatan sosial gitu. Kesehatan sosial, padahal katanya keluarga kita yang jauh dari kita pun masih kalah dengan tetangga sebelah. Betul. Harus tetangga sebelah dulu yang diutamakan ya. Yeah. Terus kalau kita kayak gitu gimana tuh? Yeah. Baik, mudah-mudahan kita terpersuasi untuk peduli. Peduli itu bisa sekedar menyapa, memberikan senyum, atau kalau ada sesuatu yang lain lebih bagus lagi ya dok. Yeah. Soalnya beberapa waktu yang lalu pernah ada kabar sampai nggak ketahuan kalau tetangga sebelah meninggal karena nggak dibuka pintunya selama berhari-hari, baru diketok ternyata udah nggak ada sudah orang, meninggal. Sudah meninggal. Yeah. Jangan sampai itu terjadi dengan lingkungan kita ya dok ya. Yeah. Kalau ada saran yang membuat kita menjaga kesehatan yang bisa kita lakukan secara mandiri nih, kalau tadi kesehatan sosial seperti itu, secara fisik yang bisa kita lakukan secara mandiri di dalam saat berpuasa sehingga akibatnya tidak membuat kita menjadi menderita sesuatu, kan kita nggak tahu ya. Nah itu saran dokter apa? Ya, jadi gini. Kita mulai dari pertama pada waktu kita sahur, ya. Pada waktu sahur itu kita makan tidak usah terlalu berlebihan. Jangan berpikir entar seharian mau puasa makan yang banyak gitu. Iya. Padahal enggak. Padahal dengan makan yang banyak, terutama karbo ya, kemudian gula darah kita melonjak, itu justru kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan kita ya. Jadi gimana? Makan tidak usah berlebihan pada waktu sahur. Kalau saya juga menganjurkan sahur itu bagus kalau minum susu. Susu? Iya. Susu boleh dicampur apa aja kan? Ya boleh. Tapi yang penting susu. Iya, minum susu. Karena kenapa? Karena susu itu proteinnya tinggi. Dan ini protein ini bisa menjadi bahan bakar tubuh kita juga. Jadi bukan hanya nasi yang bikin kita itu kuat. Ya kan, proteinnya susu. Apalagi kalau Rasulullah SAW memberikan contoh, ya pernah suatu ketika Nabi Muhammad memegang susu dan kurma, dan beliau mengatakan hadza al-atyaban, ini dua hal yang terbaik. Susu dan kurma. Terus? Jadi kalau yang bagus itu kalau kita sahur makan kurma, kemudian minum susu, wah itu bagus sekali.
Kita mau makan nasi boleh, enggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Tapi 2 itu jangan ditinggalkan gitu kalau bisa ya. Kalau bisa ya. Dan susunya boleh pakai kopi atau coklat atau hanya susu bening aja, susu putih. Boleh dikasih sedikit, enggak apa-apa kan, untuk menetralkan rasa yang kurang enak dari susu gitu kan. Bagi orang yang suka silakan ditambahkan. Tapi saya perlu menggarisbawahi sini mengenai kopi. Ya. Kopi itu adalah diuretik, jadi dia akan merangsang keluarnya urin yang banyak. Pipis ya. Jadi saya anjurkan sahur jangan minum kopi. Ntar aja kalau buka lah terserah ya, tapi jangan pas sahur gitu. Iya, apalagi terakhir minum kopi, kan ada orang yang begitu. Sahur itu terakhirnya minum kopi. Deket-deket mau azan itu minum kopi. Ya itu jangan. Karena kopi itu akan menyebabkan produksi urin kita banyak. Artinya kan kita cairan banyak keluar dari tubuh kita, gitu loh. Nah, mungkin kita akan menjadi kekurangan air, dan kita ketika puasa itu harus memenuhi kecukupan minum air, ya. Sementara kita minum kopi menyebabkan air banyak keluar, itu membuat kita akan dehidrasi gitu. Jadi wahai ikhwan akhwat, kopi tinggalin dulu deh kalau pas sahur ya. Ntar kalau buka puasa boleh, meskipun dengan catatan jangan banyak-banyak juga. Iya. Kemudian terkait dengan kehidupan kita ini kan antara sukses dan bahagia itu susah loh barengan, Dok. Bagaimana menyeimbangkan orang yang bisa tidak sukses pun bisa bahagia atau bersyukur, atau terbalik. Sukses tapi kok nggak bersyukur, itu mengimbanginya mumpung bulan puasa nih. Itu kira-kira saran dokter apa? Ya, jadi gini kan, setiap kita di dalam hidup ini pasti kita menemui masalah-masalah kehidupan. Tidak ada orang yang tidak mengalami kesulitan hidup. Pasti ada, ya kan? Bisa berkali-kali, bisa sekali, 2 kali. Jadi kalau orang kena kesulitan tuh jangan mengeluh. Kan kalau zaman sekarang kan orang mengeluh di medsos ya. Kalau jangan mengeluh. Kenapa? Karena kita harus yakin, kita sebagai umat Islam ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kan sudah berfirman itu. Inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra kan? 2 kali. Artinya Allah itu sudah memasangkan antara kesulitan dan kemudahan. Jadi kalau kita lagi ada kesulitan, tidak lama lagi pasti akan datang kemudahan. Yakini itu gitu. Yakin, yakin. Karena apa? Semua janji Allah itu pasti benar. Karena saya sering mengatakan bahwa Allah itu tidak butuh dengan kita. Oleh karena itu tidak mungkin dia berbohong. Ya kan? Gampangannya begitu aja lah. Jadi karena dia tidak mungkin berbohong, maka pasti setelah kita mengalami kesulitan, kita sabar, akan datang kemudahan. Jadi keseimbangan itu akan muncul kalau kita sadari bahwa itu yang memang jadi rencana dalam kehidupan kita ya. Ngomong-ngomong soal kerja nih Dok, meningkatkan etos kerja, kemudian juga memegang teguh integritas itu kan perlu banget ya. Tapi nggak semua orang bisa melakukan itu dengan baik. Dan ada juga hal-hal yang membuat seseorang menjadi terpuruk atau kecewa, gelo dalam perjalanan hidupnya. Andai kata seseorang mengalami itu, atau dokter mungkin pernah mengalami hal di mana kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah itu apa yang harus kita lakukan? Perlu introspeksi diri atau mungkin harus bagaimana? Tentu kita kalau menghadapi kesulitan itu yang nomor 1 kita introspeksi dulu. Apakah ada kesalahan yang saya lakukan gitu. Kemudian kalau ada kesalahan itu, maka kita perbaiki kesalahan itu sesuai dengan kemampuan kita, ya kan? Kemudian yang kedua juga bahwa sebetulnya kita ini sebagai seorang Muslim itu kita pasti diberi cobaan sama Allah Taala di dunia ini. Nggak ada yang nggak. Nggak ada yang bebas dari cobaan. Nah, sepanjang itu diberikan cobaan, kita hadapi cobaan itu dengan sabar, syukur dan ikhlas, ya kan? Sabar di sini artinya kita menerima itu dengan legowo. Artinya ya memang ini harus saya jalani. Qadarullah. Ya kan? Kemudian yang kedua, setelah kita sabar, kita bersyukur dengan nikmat yang lain. Kan kita misalnya gampangnya ya,
ada sakit di jempol kita misalnya, masih ada bagian tubuh kita lain yang Allah berikan nikmat tetap. Dan jauh lebih banyak lagi ya. Jauh lebih banyak. Daripada sejempol. Iya, ya itu disyukuri, kita syukur. Dengan syukur, sabar, syukur, kemudian kita ikhlas atas apa keadaan-keadaan yang kita hadapi, maka nomor satu, pertolongan Allah pasti datang. Itu sudah pasti, ya kan? Kemudian yang kedua, seperti tadi saya katakan, bahwa semua itu pasti akan berlalu. Tidak mungkin kita itu diberikan sama Allah kesulitan sepanjang hidup, itu tidak mungkin. Pasti ada pertolongan Allah yang mengikuti semua apa yang sudah kita alami itu. Jadi dengan begitu maka kita akan menerima setiap cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan lapang dada. Sedih, betul, ya kan? Ada kesulitan kita sedih. Tapi kesedihan kita ini tidak perlu terlalu berpanjang lebar karena kita tahu bahwa ini akan segera berakhir. Bahwa ini ujian dari Allah. Kan kita kan selalu kan minta supaya bisa masuk surga. Iya. Nah, sama seperti orang ingin lulus ujian. Kalau ingin lulus ujian kan harus belajar. Harus diuji. Ya kan? Dengan diberikan soal-soal untuk dikerjakan. Nah, kita kehidupan juga begitu. Kalau kita minta sama Allah tuh mintanya tinggi, maka ujiannya berat. Ya kita jalani aja itu. Tapi Allah juga tidak memberikan ujian kepada kita itu melampaui batas kemampuan kita. Nah, ikhwan akhwat itu yang harus kita genggam erat. Tidak melebihi kemampuan kita. Cuman kadang-kadang kitanya manja ya. Dikasih kecil sedikit rasanya, ya kok begini. Padahal banyak lagi saudara-saudara kita yang lain yang derita daripada gangguan kesehatannya atau hal-hal yang membuatnya merasa sedih lebih besar, lebih banyak lagi. Betul, ya. Terkait dengan perlunya introspeksi nih dok, mumpung ini pas Ramadan. Perenungan perlu. Sholat malam ditambah dengan apa lagi ya, baca-baca Quran perlu. Perlu nggak mencatat kira-kira di catatan tertulis gitu hal-hal yang memang perlu kita perbaiki agar tahu diri gitu dok? Oh iya, kalau saya sih memang selalu itu. Oh sudah dilakukan. Ya, jadi apa yang kira-kira memang hal yang perlu kita perbaiki kita catat. Kekurangan-kekurangan kita ya kita catat untuk diperbaiki menjadi lebih baik lagi gitu. Dan itu memang orang kita sekarang ini malas mencatat hal-hal seperti itu. Kenapa mencatat itu malas? Karena kita sudah biasa tiap hari nulis, pakai ketik. Iya. Ya kan, jadi kita pakai laptop, kemudian ketik-ketik aja gitu kan. Nah sekarang cobalah kita tulis aja segala yang hal-hal yang perlu diperbaiki, kemudian kita coba perbaiki. Ketika kita mencoba memperbaiki, Allah akan menolong kita. Tapi kalau kita tidak ada usaha sama sekali, ya tentu tidak ada pertolongan dari Allah. Namun tetap begitu pun juga ada batasnya seperti tadi saya katakan. Tidak mungkin orang itu sepanjang hidupnya diuji terus, tidak mungkin. Cuman orang yang seringkali yang diingat-ingat itu adalah ujiannya. Yang susahnya. Susahnya. Padahal bahagianya banyak. Iya kan? Iya. Kalau kita ke rumah sakit kan kita tahu bahwa kita itu sebetulnya diberikan nikmat yang luar biasa besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sampai menelan air pun tidak bisa. Ada orang yang menelan ludah pun tidak bisa. Ada itu, sakit seperti itu. Nah ini kan kita alhamdulillah bisa melakukan itu. Itu kan nikmat dari Allah yang kelihatannya, yang tidak kelihatan tapi sebetulnya harus disyukuri. Masya Allah. Jadi ikhwan akhwat, nyatet itu ternyata memang penting ya. Agar apa? Itu mereminding kita untuk hello, jangan ini lagi loh Nuning, jangan begini lagi dok gitu ya. Apapun itu. Bayangkan kalau satu halaman penuh isinya lebih dari 10, itu perenungannya perlu berapa lama tuh dok? Tergantung kita dan rasa tawakal kita kepada Allah. Jadi setiap ada masalah, ya, kemudian kita berusaha, tapi jangan lupa tawakal, berserah diri kepada Allah. Iya. Kan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah
fahuwa hasbuh. Ini ayat luar biasa. Jadi barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah menjadi penolongnya. Tinggal percaya apa enggak, itu yang susah Itu, ya Dok ya. iya. Jadi pasrah bongkoan kalau Ibu bilang Iya. terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ikhwan akhwat, ini sepenggal perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan kembali obrolan di sahur bersama Rasil bersama Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf. Nanti kami kembali ke ruang Anda. Terima kasih masih bersama Rasil untuk Islam yang satu di acara Sahur bersama Rasil yang menghadirkan Dr. Ali Toha yang sekarang ini masih akan membersamai kita sampai ya setengah jam ke depan lagi ya. Dok, ngomong-ngomong, terutama bukan cuma buat kita tapi bagi generasi milenial, bagaimana menyeimbangkan, tadi kan ada ibadah macam-macam ya, ritual, sosial dan segala macam itu. Bagaimana agar berimbang di dalam perjalanan Ramadan ini? Ibadah yang tadi. Jadi kita memang di Ramadan ini kan sesuai dengan tradisi kita menghadapi bulan puasa Ramadan ini. Pertama adalah berpuasa, ya kan? Kemudian juga kesempatan kita untuk membaca Quran ya. Membaca Quran dan mempelajari isi dari Quran itu. Tadabbur. Ya. Kemudian juga kalau yang muda-muda kan bisa aktivitas-aktivitas sosial. Misalnya panitia untuk pembagian pakaian bekas layak pakai misalnya ya kan, atau untuk pembagian takjil ya dan sebagainya. Itu harus terlibat itu. Saya dulu waktu masih remaja itu saya aktif terlibat dalam masalah-masalah kegiatan-kegiatan seperti itu dengan maksud supaya kita menambahkan rasa sosial kita yang lebih tinggi dan kita bisa lebih meyakinkan diri lagi sebagai seorang muslim, kan kewajibannya diantaranya kewajiban sosial itu tadi kan. Iya. Kemudian juga aktivitas remaja-remaja masjid itu ikutlah aktivitas remaja masjid. Misalnya apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid. Kalau dulu saya misalnya ngadakan bazar, ya kan, kita sebagai panitia, ya kan, memfasilitasi UMKM yang ada di sekitar kita ini untuk bergabung dalam bazar itu sehingga dia bisa interaksi dengan masyarakat, bisa berjualan ya. Bisa saling menguntungkan juga, masyarakat juga dimudahkan. Karena orang kita juga biasanya kalau puasa itu kan, mohon maaf ini ya, agak males masak ya. Jadi suka beli makanan-makanan yang matang gitu kan. Kita ada kan UMKM di sekitar itu dikumpulkan sehingga dia lebih mudah menjual produk-produknya untuk kepentingan masyarakat. Saya rasa itu dari fungsi sosialnya. Kemudian dari secara spiritual tentu kita ikut dalam kegiatan-kegiatan seperti kalau saya dulu misalnya di masjid ada misalnya melakukan zikir-zikir bersama ya kan, kemudian juga mempelajari tentang Islam baik itu fikih, tauhid dan sebagainya, memperkuat kita karena gini, orang makin muda itu makin sulit untuk mengendalikan diri. Kalau orang sudah tua biasanya lebih mudah dia mengendalikan diri. Tapi kalau orang muda itu lebih sulit. Maka dia membutuhkan kegiatan-kegiatan, kesempatan-kesempatan berinteraksi dalam komunitas yang sadar tentang pentingnya menjaga keimanan. Kalau tidak sekarang ini bahaya sekali. Kita lihat di medsos itu merupakan gambaran dari masyarakat kita. Iya. Bagaimana anak-anak muda itu punya pandangan-pandangan yang melenceng ya, yang tidak sesuai dengan tradisi keislaman misalnya dan sebagainya. Saya rasa itu yang penting dan itu tidak sulit, itu menarik sekali kalau saya bilang. Karena kalau saya dulu ingat waktu masih remaja dulu, itu duduk di masjid bersama-sama dengan teman-teman berdiskusi itu senangnya luar biasa, rasanya nyaman gitu. Ya kan. Kemudian
membahas tafsir, membahas hadis-hadis ya. Kita menghafalkan hadis tambahan, hafalan hadis di bulan puasa itu. Sehingga kita punya banyak hadis yang kita hafalkan. Kalau tidak salah ada itu hadis yang menjelaskan bahwa barang siapa yang menghafalkan 40 hadis, maka dia tidak mungkin dibakar oleh api neraka. Masya Allah. Ini hadis saya terus terang saya belum cek apakah ini sahih apa enggak, tapi ini saya dengar dan kemungkinan memang benar gitu. Makanya saya sendiri terus terang aja setelah sekian tahun gitu ya, berbagai aktivitas, bekerja dan sebagainya, ada sebagian hadis-hadis yang dulu sudah saya hafal itu saya lupa. Dan sekarang dihafalin lagi. Kesempatan apalagi bulan puasa ini kesempatan sekali kita untuk meningkatkan keimanan kita dengan mengisi dengan ilmu dan juga amalan-amalan yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun yang bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Tapi Dok, memahami hadis yang benar-benar sahih, cari taunya tidak mudah kan? Betul ya. Ngapalin 40-nya milih dong ya? Ya, kalau saya dulu itu memang karena sudah diajarkan oleh guru-guru yang kita betul-betul yakin dia orang-orang yang punya ilmu yang cukup gitu kan. Nah, dia ngajarkan tentang hadis itu, kemudian kita menghafalkan hadis-hadis itu. Sampai 40 hadis kita hafal gitu. Nah, kita rasanya senang sekali gitu kan. Dan ini kesempatan bulan puasa ini untuk mengulang lagi gitu loh. Mengulang hafalan itu dan bahkan menambah kalau bisa gitu loh. Iya. Jadi ikhwan akhwat, mari kita hafalkan. Gak bisa 40 ya udah 10 dulu, 20 nanti siapa tahu Ramadan tahun depan udah beneran 40 ya. Dan kalau tadi dokter bicara soal generasi sekarang, anak-anak milenial ini yang sangat terpengaruh oleh media sosial, dan ini bisa saja membatasi kritis dan kreativitas anak-anak kita yang merupakan penjaga marwah bangsa ini. Nah, menurut dokter, apa nih sebagai orang tua yang harus kita lakukan, atau kalau yang mendengarkan kebetulan juga yang bersangkutan, anak-anak itu sendiri yang nggak bisa mengkritisi dan nggak bisa memunculkan kreativitas, dengar apa adanya, baca apa adanya dan terpengaruh, itu apa kira-kira yang sebaiknya kita lakukan, Dok? Ya, jadi gini, tidak bisa tidak bahwa kita juga harus mengetahui tentang medsos itu. Sehingga kita nanti bisa berkomentar. Saya itu lihat medsos ya, saya lihat itu, kemudian saya beritahukan kepada anak-anak kalau ada hal-hal yang perlu mereka ketahui. Misalnya hati-hati, di dalam medsos itu ada pernyataan begini, itu tidak benar gitu. Jadi orang tua harus dekat sama anak. Komunikasi. Bukan intervensi, tapi justru membantu mereka memahami. Mendampingi mereka. Jadi gini, kita kalau mau melarang mereka untuk tidak melihat medsos itu tidak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan? Pasti mereka akan melihat medsos. Dan medsos itu pengaruhnya sudah sangat besar. Kita tidak bisa mengecilkan pengaruh dari medsos. Karena itu kekuatan global ya. Nah, jadi kita harus sadar bahwa di dalam medsos itu, anak-anak harus diingatkan bahwa yang diomongkan orang di medsos itu banyak yang tidak tepat. Jadi banyak orang-orang itu yang asal ngomong aja padahal salah. Tentang agama banyak juga gitu loh. Jadi kalau kita mau mengikuti, kita pilih ustadz yang betul-betul bisa kita yakin bahwa dia mempunyai keilmuan yang cukup gitu. Ya kan? Misalnya saya sendiri ya, ini saya sendiri, itu saya mengikuti seperti Ustadz Husain Alatas ya kan. Kemudian juga saya mengikuti Ustadz Zain Muhammad Al-Hadi ya kan. Iya. Karena apa? Karena saya percaya apa yang dia sampaikan itu benar, baik. Jadi saya ikuti mereka. Tidak bisa sembarang orang yang ada di dalam medsos itu kita ikuti. Dan kita kepada anak-anak kita harus menasihati. Jadi kunci yang nomor 1, kata yang paling penting di sini adalah bahwa kita harus dekat dengan anak-anak.
di era di mana anak-anak itu dikendalikan oleh medsos. Itulah makanya saya masuk ke medsos karena itu. Kalau didiamkan, wah ini bisa-bisa segala macam pengaruh-pengaruh yang tidak benar itu masuk di kepala dan orang melaksanakan itu gitu loh. Iya. Jadi biar bagaimanapun juga bukan ikut campur ya dok ya, tapi justru mempersuasi mereka untuk peduli bahwa ada hal-hal yang bisa dipercaya, ada yang enggak, dan mudah-mudahan apa yang dokter buat juga di konten-konten itu mengimbangi yang negatif. Iya. Iya. Kalau dokter kan menulis buku sehat ala Nabi ya, yang ada 365, ada banyak hal lainnya lagi tuh. Kalau konsep hidup sehatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama bulan Ramadan ada istimewanya nggak dengan yang bulan-bulan biasa? Oh ya. Ya, tentu memang berbeda ya perlakuannya. Di bulan puasa, bulan Ramadan dengan bulan di luar Ramadan, ya kan? Bahwa di bulan Ramadan itu Nabi itu memperbanyak ibadah. Makanya kan ada hadis Nabi yang mengatakan man kana barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan itu dengan penuh keimanan dan dengan bersungguh-sungguh, ya kan? Maka dia akan dijauhkan dari api neraka ya. Nah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi dosa-dosanya yang lalu itu semua dihapus. Kalau kita itu memang mengerjakan puasa itu dengan keimanan dan dengan bersungguh-sungguh. Apa maksudnya dengan keimanan? Artinya kita yakin betul bahwa semua perintah-perintah Allah di bulan puasa ini adalah suatu kebaikan untuk kita. Ya kan? Bukan penyiksaan ya. Sehingga kita dari pagi hari sudah cari makanan untuk buka. Nah, itu kan kebanyakan kita seperti itu. Jadi seolah-olah ini tersiksa dengan puasa itu. Nah, tidak boleh. Kita harus yakin bahwa ini adalah kebaikan-kebaikan. Kemudian di samping itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu kita tahu bahwa bulan puasa ini banyak hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah, seperti misalnya suruh memperbanyak membaca Quran. Kalau bisa khatam satu Quran satu bulan. Ya, itu akan baik lah kalau bisa begitu. Tapi pokoknya kita mempelajari Al-Quran, bukan hanya membaca tapi juga mempelajari mentadaburi. Jadi mulai dari mengerti artinya, mempelajari tafsirnya, terus mendiskusikan mengenai ayat-ayat Al-Quran itu supaya kita lebih bergairah lagi dan bisa saling memberikan, menambah. Karena yang satu pengetahuannya mungkin sudah tinggi, yang satunya lagi masih rendah. Yang tinggi ini bisa memberikan masukan-masukan kepada yang pengetahuannya masih rendah. Misalnya begitu. Kemudian tentu sholatul lail, ya, yaitu sholat tarawih. Ya kan, sholat tarawih ini kan sholatul lail ya. Jadi kita dianjurkan untuk sholat tarawih. Mau sendiri boleh, mau berjamaah boleh, ya kan? Mau di rumah boleh, mau di rumah boleh, mau di masjid boleh, ya. Tidak ada keharusan yang satu jenis lah, bisa bermacam-macam lah, ya kan? Pendapat-pendapat macam-macam. Kemudian setelah itu kita juga suruh bersedekah. Memberi makan orang yang berpuasa, kita mendapat pahala, ya, seperti sesuai dengan pahala orang yang kita beri makan itu. Bayangkan ini. Jadi bayangin 10 orang yang dikasih makan beda lagi ya, Masya Allah. Luar biasa. Jadi ini pahala besar. Apa yang Rasulullah anjurkan itu yang Rasulullah kerjakan juga. Kan kita punya Nabi yang sangat keren ini. Ya kan, artinya Nabi yang memang apa yang dia katakan itu sudah dia lakukan. Bukan dia hanya sekedar perintah-perintah aja gitu. Iya. Nah, kita ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu, apa yang diingatkan oleh Nabi, dan kita kerjakan. Maka kita insya Allah kita puasa kita itu nikmat, kita lebih sehat, habis puasa lebih sehat ya. Makanya kalau saya bilang bahwa pada akhir dari puasa itu kita dapat hadiah lebaran dari Allah. Apa hadiah lebarannya?
badan kita lebih sehat daripada sebelum puasa. Masya Allah. Itu saya jamin tuh, karena saya pernah melakukan penelitian tentang itu. Bagaimana orang yang sebelum puasa diperiksa kadar gula darah, kolesterol dan sebagainya. Kemudian setelah selesai puasa diperiksa lagi, ternyata itu banyak yang tadinya tidak normal menjadi normal. Tapi ada orang yang tadinya normal, di akhirnya itu malah tinggi. Gara-gara makan enak terus. Nah itu, jadi puasa ini malah justru dia makannya itu, apalagi kalau sudah berbuka gitu ya, balas dendam dia. Segala macam dibeli dari pagi dikumpulin, kemudian sore hari buka puasa makan semua. Begitu pembukaan puasa langsung makan banyak, ya. Ntar habis Isya makan lagi. Nanti habis Isya makan lagi gitu loh. Jadi itu bukan begitu cara puasa yang sehat. Cara puasa yang sehat adalah kita ikuti aja sesuai proporsinya. Jadi buka puasa kita buka puasa sekedarnya aja. Kemudian kita mungkin sholat tarawih atau apa. Habis sholat tarawih mau makan lagi boleh. Tapi sekedarnya juga. Kemudian nanti sahur kita juga makan. Jangan tidak makan pada waktu sahur. Makanya dikatakan bahwa kita bersahur itu adalah lebih utama daripada tidak bersahur. Namanya tahu diri. Karena seharian mau dikosongin perut kan. Iya. Kalau di bulan Ramadan ini banyak orang yang puasa yang didapat cuma lapar sama haus aja. Kalau menurut konsep sehat ala Nabi nih, apa nih yang keliru? Sehingga seharusnya puasa dijalani dengan jalan apa? Ini cuma dapat lapar dan haus doang. Jadi untuk benar-benar menyehatkan bukan cuman jasmani, atau terbalik malah tadi dokter bilang yang mau menyehatkan jasmani malah jelek hasil labnya ya. Nah itu menurut apa yang kita tahu dari Rasulullah seperti apa seharusnya? Ya itu, Nabi juga dia makannya tidak berlebihan, sedikit kan. Jadi pada waktu berbuka juga sedikit makannya. Kan ada yang mengatakan, meriwayatkan bahwa Nabi minum air sama makan kurma 3 butir, ada yang bilang 7 butir. Itu cukup. Ya, nah itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin kita misalnya tidak cukup, ya kita tidak apa-apa, kita makan seperti biasa aja, makan nasi dan sebagainya dengan lauk dan sebagainya gitu kan. Tidak apa-apa, tapi yang penting di sini adalah masalah kesungguhan kita dalam berpuasa. Orang yang tadi dikatakan imanan wahtisaban kan, dengan penuh keimanan kita yakin bahwa puasa ini dianjurkan adalah untuk kepentingan kita, ya kan? Juga seperti yang lain-lain, seperti misalnya sholat, itu Allah menganjurkan kita sholat itu kan untuk kepentingan kita. Supaya kita bisa mengendalikan diri dari perbuatan munkar, ya kan? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya kan? Nah, tapi sayangnya itu. Sayangnya banyak juga orang-orang yang sholat tapi dia korupsi misalnya. Ya kan? Karena dia tidak menegakkan sholat. Dia hanya sholat cepet-cepetan seperti hanya memenuhi kebutuhan aja. Pokoknya yang penting sholat ini kan wajib untuk saya. Jadi saya penuhi kewajiban saya. Dengan sungguh-sungguh dan serius. Bukan cuma asal bergerak gitu. Iya. Kalau orang yang sholatnya itu asal-asalan, ya otomatis dia tidak bisa terhindar dari perbuatan asal-asalan juga. Fahisyah dan munkar gitu loh. Iya. Jadi ya sholat dengan betul-betul bersungguh-sungguh kita ini menghadap Allah. Sampai orang-orang yang orang-orang para ulama itu dia kalau mau sholat itu dia bersungguh-sungguh. Memakai pakaian yang rapi, kemudian memakai wangi-wangian. Kenapa? Mau menghadap pada Allah. Iya ya, kenapa kita tidak ya? Nah, kita kadang-kadang pokoknya cepet-cepetan aja seolah-olah asal saya sudah memenuhi kewajiban saya. Padahal itu sholat itu sebetulnya adalah tuntunan. Bukan sekedar kewajiban, dia tuntunan kepada kita supaya kita terhindar dari perbuatan fahisyah dan munkar ya. Ya itu. Di samping gerakannya sendiri kalau nggak salah saya pernah dengar sujud itu luar biasa banget loh untuk kesehatannya. Persis betul, iya. Bukan cuma sujud kali dok, bisa jelasin yang semua lain? Ya jadi gini, sekarang orang itu pada waktu dia itu sholat ya, nah, mulai dari Allahu Akbar mengangkat tangan
itu semua sudah apa namanya memberikan manfaat untuk kesehatan tubuhnya dia. Ya kan? Ketika dia mengangkat tangan itu secara fisik secara psikologis kita itu seperti berserah diri kepada Allah. Ya kan? Tapi harus dirasakan betul. Karena pada waktu kita mengangkat tangan apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Memuji Allah Maha Besar. Nah, artinya kita ini kecil. Gitu loh, Allah Maha Besar. Maka dengan begitu kita sadar bahwa kita menghadapi yang Maha Besar, bukan menghadapi manusia. Kemudian kita rukuk, gerakan-gerakan rukuk ya. Itu kan memberi manfaat untuk kesehatan, misalnya pinggang kita, ya kan? Kemudian juga pergerakan-pergerakan terhadap otot-otot di punggung dan tangan kita gitu kan. Di samping tentunya ada unsur meditasi juga ya di dalam sholat itu. Kemudian setelah kita rukuk, kita bangkit dari rukuk, kemudian kita sujud ya. Pada waktu sujud itu pendarahan itu semua masuk di atas kepala ke kepala kita ya. Dan pada waktu itulah manusia kan dikatakan paling dekat dengan Tuhannya itu pada saat sujud. Karena pada waktu sujud itu kita betul-betul meditasinya optimal gitu loh. Ya kan? Jadi kita betul-betul kita merasa bahwa kita sekarang ini sedang merendahkan diri di hadapan Yang Maha Kuasa. Jadi seharusnya orang itu sholat seperti itu. Kalau itu dilaksanakan seperti itu, maka kita bisa memanfaatkan sholat itu sebagai suatu aktivitas out of box. Masya Allah. Ya kan? Makanya kita dikasih 5 kali sehari. Dan setiap gerakan tidak cuk-cuk gitu ya, karena efeknya beda ya. Iya. Jadi 5 kali sehari itu kita sekarang dari mulai pagi bangun tidur, kita sholat, ya kan? Supaya kita ingat bahwa kita alhamdulillah kita diberikan masih umur panjang. Kemudian kita bersiap-siap untuk melakukan pekerjaan dan sebagainya. Itu kita akan ada di dalam hati kita ini perasaan bahwa saya harus menjaga ini, pekerjaan saya juga amanah dari Allah. Kemudian ketika zuhur, kita tengah-tengah bekerja, kita disuruh sholat lagi zuhur. Iya. Ya kan? Ketika kita selesai bekerja, kita disuruh sholat asar. Ketika matahari terbenam mulai gelap, ya kan? Kita disuruh sholat maghrib. Kemudian ketika kita mau tidur, kita disuruh sholat isya lagi. Ini kan diatur demikian. Kita kan tidak bisa misalnya, udah gini aja deh, 17 rakaat langsung saya selesaikan misalnya. Tidak boleh. Karena memang itu sudah diatur oleh Allah waktu-waktunya itu, di mana waktu-waktu itu adalah waktu-waktu kita perlu melakukan aktivitas out of box. Jadi gerakan out of box itu seperti misalnya kita bergerak, rukuk, sujud. Itu kan kalau dengan logika biasa kan sepertinya ini apa ini maksudnya gitu kan. Nah tapi kalau karena itu gerakan out of box, maka apa yang kita lakukan itu memberikan manfaat. Ternyata itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak seperti biasa. Seperti biasa misalnya duduk, bekerja, ya kan? Atau bekerja di ladang orang atau apa itu dengan adanya sholat ini maka orang disuruh istirahat, suruh mengingat kebesaran Allah. Masya Allah. Betapa makna daripada sholat itu bukan hanya penyerahan diri semata, tetapi juga kesadaran bahwa fisik ini pun kalau sujud tadi kata dokter banyak banget manfaatnya untuk kepala karena darah semuanya ada di situ luar biasa banget ya. Ini mengenai sholat. Kalau soal sedekah nih dok, tadi dokter sebutkan bersedekah itu sebanyak mungkin atau nah kan nggak semua orang dompetnya isi nih. Sedekah yang nggak terkait dengan dompet, dengan uang, tapi nilainya bahkan bisa jadi justru lebih tinggi, itu kira-kira sedekah apa aja nih dok? Contohnya nomor 1 seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang mukmin. Memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang mukmin. Jadi menghibur. Oh, oke. Menghibur saudara kita. Kita misalnya ada
orang yang sedang dalam kesulitan, kita ajak bicara, kita tegur, ya kan. Kemudian mungkin kita berikan hal-hal yang baik-baik, yang menggembirakan dia. Itu dikatakan bahwa itu adalah amalan yang sangat utama. Itu misalnya itu, ya kan. Kemudian tentu juga menebarkan senyum. Ya, jadi kita asal jangan senyum-senyum sendiri. Ya, kan kalau kita senyum sendiri terus-terusan itu dibawa ke grogol. Ya. Jadi kita ketemu dengan saudara kita itu bersenyumlah supaya orang itu juga melihat kita itu tidak sumpek ya. Iya. Nah, ini termasuk kita juga menghibur saudara-saudara kita. Gitu. Ada vibrasinya senyum ternyata ya. Iya. Jadi itu dengan itu maka orang yang bertemu dengan kita dia akan senang hatinya gitu loh. Nah, ini kita juga dapat pahala besar. Kalau kita tidak bisa kasih sedekah yang banyak, ya sudah kita lakukan hal-hal yang seperti itu. Menghibur hati saudara-saudara kita, kemudian banyak menebarkan senyum, ya kan? Menolong orang-orang yang kesulitan. Seperti misalnya ada orang tua jalan kelihatannya jalannya kok susah ini. Kita tuntun dia. Itu kan pahalanya besar sekali. Ada orang jatuh di jalan. Kemudian kita angkat supaya berdiri. Mungkin kita berikan air minum atau apa. Itu kan luar biasa pahalanya. Sedekah tidak mesti dengan uang. Bisa juga dengan beras. Ya, kalau orang tua saya dulu ngajarkan, kamu bersedekahlah tiap hari kalau bisa. Meskipun hanya dengan sedikit beras. Kamu bisa ngambil di rumah beras, ada orang yang tidak mampu lewat di depan rumahmu, kamu bisa berikan kepada dia. Atau berikan makanan. Kita kalau pagi kadang-kadang ya, ada orang-orang yang mohon maaf ya, pemulung misalnya atau apa yang lewat di depan rumah gitu kan. Kita berikan sarapan buat dia. Saya yakin dia belum sarapan itu. Dan pasti rasanya senang banget dia ya. Senang sekali. Masya Allah. Nah, jadi itu hal-hal yang sebetulnya tidak sulit. Orang mengurangi nasi sedikit dari nasi kita aja kok. Kan itu bukan sesuatu yang berat. Tapi kadang nggak kepikiran sih. Iya. Sesederhana itu padahal ya. Iya. Tadi di obrolan sebelumnya terkait dengan ayah ibu yang begitu penting posisinya untuk anak-anak kita. Kalau zaman sekarang ini, apakah langkah mereka, tujuan anak-anak kita atau istilahnya mau jadi apa dan bagaimana itu masih cukup besar nggak sih peran ayah bunda? Apalagi dengan kondisi yang tadi dokter bilang terkait medsos yang sedemikian rupa. Ya. Jadi medsos ini banyak pernyataan-pernyataan yang ingin memisahkan anak-anak dari orang tuanya. Terus terang aja. Sehingga muncul istilah-istilah kan yang mengatakan bahwa oh mereka tuh tidak tahu, mereka tidak hidup di zaman kita. Oh kalau mereka memang begitu zaman dulu. Disepelein ya. Disepelekan. Banyak itu saya jumpai itu pernyataan-pernyataan begitu. Jadi ya kita orang tua harus bisa mengakomodir perasaan anak-anak kita. Bahwa kita memperlakukan anak di zaman ini dengan zaman dulu itu berbeda. Ya kan? Kalau dulu anak itu kan zaman saya masih kecil misalnya, tinggal diperintah-perintah semua orang tua aja kita ikut pasti. Dan orang tua kalau marah ya marahnya bisa keras gitu kan. Kalau zaman sekarang, anak sekarang tidak bisa kita begitu. Jadi kita harus sabar, memberikan penjelasan kepada dia, tapi tetap kita berpegang teguh pada hal-hal yang positif. Ya kan? Jadi mengenai aturan-aturan agama, kita tegaskan sama dia. Mungkin dia sekali, dua kali dia tidak akan mendengarkan kita, tidak apa-apa. Kita ulang lagi, kita ulang, jangan kalah. Orang tua jangan kalah dalam hal ini. Untuk mempengaruhi anak-anak itu supaya selalu berpikir positif, selalu mengutamakan hal-hal yang baik. Ya kan? Nanti lama-lama dia akan sadar. Kapan? Ya kita tidak tahu. Bisa setahun, 2 tahun, dan seterusnya gitu. Jadi kalau saya yang penting itu selalu. Jadi menanyakan kepada anak-anak, kamu sekarang posisi, kalau dia lagi pergi, kamu sekarang posisinya di mana misalnya. Itu kita tanyakan. Ya kan, jangan kita menganggap bahwa wah nanti mengganggu dia, jangan. Iya. Nah, kita tanya sama dia, kamu sekarang posisimu di mana gitu.
Nah, nanti dia akan bercerita mengatakan bahwa oh ya saya sekarang sedang di sini sini. Nah, nanti kita kalau ada kesempatan kita suatu ketika dalam keadaan rileks kita akan menanyakan, saya lihat kamu kok sering sekali pergi ke sana itu untuk apa? Kadang-kadang anak-anak kan tidak mau ditanya begitu. Saya kan udah besar ini, ya tidak bisa. Karena orang tua itu, ya ingat ya, kasih orang tua itu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggalan istilahnya. Anak-anak itu kalau dia, anak kita itu kalau dia misalnya habis pergi pulang bawa kue sedikit, itu dia merasa sudah cukup. Ya kan? Sebetulnya orang tua kan memang tidak mengharapkan itu. Ya kan? Tapi dia merasa bahwa itu pengabdian sudah cukup merupakan pengabdian. Kalau orang tua tidak bisa, orang tua itu sepanjang jalan. Sepanjang dia masih hidup, itu kasih sayangnya akan mengalir terus kepada anaknya. Doa tidak perlu diminta gitu. Itu anak-anak harus tahu, Bu. Kadang-kadang kita tidak pernah bercerita kepada anak-anak bahwa Kak, saya doakan kamu setiap hari. Ya kan? Terus saya menanyakan kamu itu tujuannya untuk apa, kita tanyakan kepada dia. Misalnya itu. Sehingga anak-anak ini juga lama-lama dia akan ada kesadaran sih. Biasanya pengalaman saya itu ada perubahan tuh pasti akan terjadi insya Allah. Jadi perlu kehangatan meskipun singkat. Meskipun hanya sekedar bentuk kepedulian nanyain yang bukan minta jawaban sempurna ya. Sebagai sapaan belaka. Iya, sapaan. Nah, kalau itu orang tua terhadap anak. Siapa tahu acara kita juga disimak oleh remaja. Bagaimana sih di bulan yang mulia ini anak-anak kita memperlakukan atau melakukan sesuatu yang bisa jadi gagasan dokter menginspirasi mereka terhadap ayah atau ibu. Ya. Jadi saya sering mengatakan bahwa orang tua itu tidak mengharap banyak dari anak-anaknya kan. Dia hanya mengharap, dia ingin bahwa anaknya itu dalam keadaan baik, ya kan, dan bahagia. Ya kan, kita kan tidak pernah, orang tua itu tidak pernah berpikir, oh saya yang penting bahagia, kamu tidak penting, misalnya gitu kan. Nggak ada lah. Nah, ya. Jadi orang tua itu selalu ingin mengetahui apakah posisi anaknya itu dalam keadaan selamat, bahagia, ya kan, tidak ada masalah. Jadi kalau orang tua membuka komunikasi itu ya dia harus ditanggapi. Anak-anak remaja itu mesti menanggapi. Misalnya menanyakan tentang apa, tentang sekolah atau tentang pergaulan, tentang pertemanan dan sebagainya. Dan kita orang tua itu harus menanyakan. Jangan dibiarkan aja. Kita harus menanyakan. Bentuk kepedulian. Iya. Dan anak itu harus tahu bahwa tujuan orang tua itu bukan mau ikut campur. Sebetulnya kan orang tua ikut campur juga boleh, berhak dia. Tapi dalam hal ini tujuannya untuk meyakinkan dirinya bahwa anaknya itu aman dalam keadaan baik. Misalnya begitu. Ngomong-ngomong soal sholat tarawih nih, Dok. Untuk lansia yang sudah berkesulitan, itu rakaatnya yang ideal bagi mereka dari sisi kesehatan bagaimana? Adakah perbedaannya? Ya, kalau orang tua kan sebetulnya bukan jumlah rakaat ya. Tentu rakaatnya tergantung dari kekuatan dia ya. Tapi di samping masalah rakaat juga itu masalah posisinya kan. Tidak harus berdiri, dia bisa dengan duduk, misalnya gitu. Tidak harus ke masjid, di rumah juga boleh. Ya kan, karena di rumah mungkin lebih rileks ya. Dan juga sebagian orang mengatakan sholat tarawih ini kan, tarawih ini artinya kan santai. Jadi sholat tarawih itu tidak harus tergopoh-gopoh langsung 20 rakaat. Misalnya mau 2 rakaat istirahat dulu boleh. Nanti 2 rakaat lagi istirahat lagi boleh gitu. Jadi tidak harus terus-terusan gitu. Pada waktu istirahat mungkin dia bisa minum atau ngobrol apa-apa juga tidak ada masalah. Mau berzikir juga boleh gitu loh. Jadi prinsipnya sholat tarawih ini sholat yang santai. Karena sholat yang santai ya diukur sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi secara fisikly memang tidak mampu sekian puluh rakaat nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting bahwa kita melaksanakannya dengan sepenuh hati dan melengkapi
memang Ramadan dilengkapi dengan tarawih ya. Iya. Kayaknya lebih oke. Kemudian Dok, terkait dengan apa ya, bulan Ramadan ini kan bulan yang katanya lebih dari 1000 bulan ya. Sungguh Iya. luar biasa sekali. Ada 10 hari terakhir nih yang Nah. sayang banget kalau nggak kita optimalkan ibadah yang ada di situ, meskipun mungkin sebelumnya yang 20 hari terakhir agak kurang optimal. Menurut dokter, bagaimana mengoptimalkan 10 hari terakhir yang luar biasa ini agar kita nggak merasa, ya gue lewatin gitu. Gimana kira-kira apa aja? Iya. Yang pertama adalah menjaga kesehatan selama bulan puasa ini. Dengan apa? Dengan cara selalu sahur, makan sahur. Jangan banyak-banyak tapi ya. Iya, selalu makan sahur tujuannya supaya kita energinya cukup, gitu kan? Iya. Kemudian yang kedua juga tidak usah terlalu memaksakan diri dalam melaksanakan ibadah-ibadah itu. Kan ada orang yang misalnya saya 1 hari 10 juz misalnya, ya kan? 1 hari 10 juz. Yang lain nggak kebagian waktu itu 10 juz. Iya itu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya terlalu lelah, ya kan? Kemudian juga orang misalnya melaksanakan ya ibadah-ibadah yang tidak wajib, ya itu tidak usah terlalu dipaksakan, sesuai dengan kemampuan aja. Karena kalau terlalu dipaksakan pasti berakhir dengan sakit, dan itu juga tidak sedikit orang yang begitu. Kemudian kebutuhan makanan diperhatikan juga pada waktu berbuka. Bahwa berbuka itu kalau bisa setiap buka ada makan buah-buahan, ya kan? Kemudian juga makan nasi tidak perlu banyak-banyak, tapi sayur, buah. Kemudian minum, kebutuhan minum itu penting juga. Air bening apa air putih? Ya air putih. Air ya. putih susu kan? Air bening air putih. Oh gitu ya. Just kidding. Ya jadi minum air itu penting sekali. Jadi dosisnya itu 30 cc per kilogram berat badan per hari. 30 cc per kilogram berat badan. Per hari, Kalau ya. berat badan Anda 60 kg, maka harus 1800, Masya Allah. Cc. Kalau kita jaga kebutuhan cairan, itu akan memberikan badan kita lebih fit. Dan ini yang seringkali pada bulan puasa tidak dijaga dengan baik. Masalah minum ini. Padahal sih perlu banget ya dok ya. Iya, itu cairan itu lebih penting daripada makanan. Jadi kita kadang-kadang kan makan macam-macam itu maksudnya supaya kuat gitu kan, tapi minumnya kurang. Nah itu akan memberikan dampak fisik kita tidak akan kuat gitu dalam menjalani bulan puasa. Kalau kita tidak kuat ya ibadah-ibadah sunnah tidak bisa dikerjakan. Jadi minum 30 cc per kilogram berat badan per hari. Ya, nanti dibagi-bagi gitu kan. Pada waktu buka mungkin 300 cc, ya kan. Kemudian nanti setelah selesai makan, sebelum berangkat tarawih minum, ya kan 300 cc. Pulang dari tarawih mungkin bisa minum 600 cc kan. Udah 1200 tuh ya. Nah ya, udah 1200 kan. Nah nanti pada waktu sahur minum lagi. Kalau dihitung kira-kira ya jadi deh tuh 1800 ya. Tercapai kan? Nah itu. Betapa pentingnya air bening ternyata Ikhwan Akhwat. Di samping tadi waktu sahur sebaiknya dengan air putih ya. Air putih itu maksudnya susu, bukan bening. Oke dok, kita sudah di penghujung nih. Ada closing statement untuk kebersamaan kita di sahur bersama Rasul. Ya. Jadi closing statementnya adalah pertama, bahwa kita manfaatkan kesempatan puasa ini, termasuk di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang lebih utama dari 1000 bulan itu kan. Kenapa? Karena kita belum tentu ketemu dengan puasa mendatang. Iya. Ya, itu yang nomor 1 itu. Kemudian nomor 2 juga, bahwa puasa ini di bulan Ramadan ini adalah puasa yang istimewa. Kita juga mengerjakan puasa-puasa sunnah di luar Ramadan kan. Tapi puasa di dalam bulan Ramadan ini puasa yang istimewa. Karena apa? Bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Dikatakan ini adalah bulannya umatku kata Rasulullah. Iya. Kenapa? Karena tiap kita mengerjakan apa aja pahalanya berlipat-lipat dibandingkan dengan hari di luar bulan Ramadan. Makanya kita manfaatkan bulan Ramadan ini
untuk melipat gandakan ibadah kita, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah, ya. Karena setelah 1 bulan ini selesai, kita sudah kembali lagi Lahir. dalam situasi normal gitu loh. Lahir Dan balik. kita belum tentu ketemu Ramadan bulan tahun puasa depan. yang akan datang, Ramadan yang akan datang gitu. Maka itu mari kita sambut dengan hati lapang, ya, marhaban ya Ramadan kan, artinya diterima dengan hati lapang, dan kita isi Ramadan ini dengan berbagai amal wajib dan sunnah. Yang wajib dengan serius mungkin, kemudian mengerjakan amalan-amalan sunnah, bahkan yang tidak biasa kita kerjakan di luar Ramadan, di dalam Ramadan ini kita kerjakan. Insya Allah nanti hasilnya optimal. Masya Allah. Ya. Terima kasih sekali Dr. Toha, dan sekali lagi atas kesediaannya hadir di sahur bersama Rasil, mempersuasi dan memotivasi kita semua. Sekali lagi terima kasih Dok. Dan untuk semua yang bersama-sama Radio Silaturahim, baik radio-radio yang ada di daerah yang juga merelay acara-acara dari Radio Silaturahim, selamat menunaikan ibadah puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.